Pemirsa, predator seksual sekaligus dokter PPDS Anestesi Priguna Anugrah tidak mengakui telah memperkosa 3 orang dan hanya mengakui perbuatan bejatnya terhadap 1 korban yang terjadi pada tanggal 18 Maret 2025. Saya akan membahasnya bersama dengan mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi dan kuasa hukum korban Rian Bintana Hasan. Selamat malam Pak Ito, Pak Rian. Selamat malam Mbak Sylvia. Oke, baik. Pak Ito, saya ke Anda dulu. Tersangka Priguna tidak mengakui Pak perbuatannya terhadap 2 korban lainnya. Apakah itu akan menyulitkan penyidik dalam pembuktian atau sebetulnya pengakuan tersangka tidak diperlukan penyidik lagi? Iya, sebetulnya di dalam hukum pidana memang diatur ya dalam pasal 56 seorang tersangka ya mempunyai hak, yaitu hak tersangka untuk menyangkal. Tapi kan penyidik harus bisa membuktikan untuk memenuhi alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Saat ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 17 saksi ya. Kemudian juga penyidik juga telah melakukan olah TKP yang hasilnya kita tunggu. Dan ada satu hal lagi ya Mbak, itu yang biasanya tidak bisa terbantahkan adalah hasil visum. Karena kalau perkosaan itu kan ada bekas-bekas ya mungkin daripada mungkin daripada maninya dari yang bersangkutan, dan tentunya itu akan menjadi alat bukti yang tidak terbantahkan. Kemudian yang kedua, yang dilakukan oleh si dokter ini, PAP ini adalah yang dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran etika legal ya. Etiko-legal itu adalah pelanggaran undang-undang kedokteran sebagaimana diatur dalam pasal 51 ya, itu tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan juga di dalam undang-undang administrasinya ya, undang-undang administrasi dalam pasal 7576 yang akan berakibat kepada pencabutan izin seumur hidup. Kemudian kalau pidananya sementara ini menurut saya sebaiknya terhadap pelaku ini dikenakan pasal 286 ya. 286 itu kan membuat orang dalam keadaan tidak sadar atau dibius dengan ancaman hukuman 9 tahun. Kemudian dengan yunto pasal 285 ya, 285 ini kan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu melakukan perbuatan seperti suami istri dan bukan yang bersangkutan statusnya bukan istri ya. Kemudian ini pun disubsidiarkan tentunya dengan tadi undang-undang kedokteran, sehingga terhadap yang bersangkutan bisa dikenakan tindakan, yaitu selain tindakan pelanggaran pidana juga pelanggaran undang-undang kedokteran. Kemudian terhadap rumah sakit ya Mbak, saya sependapat dengan Ibu mantan Menkes ya, bahwa satu hal yang sangat mengherankan, mengapa kok yang bersangkutan bisa melakukan praktek tanpa didampingi suster. Dan tentunya juga prosedur untuk membawa seorang pasien itu, apalagi dia adalah dokter program pendidikan untuk dokter spesialis yang masih magang, kan ada prosedurnya. Ini pun harus didalami oleh pihak kepolisian, dan pihak kepolisian juga harus mendalami dari mana asal usulnya obat bius itu, bagaimana cara mendapatkannya, siapa yang menjual ya. Itu tentunya akan menjadi bukti-bukti yang akan bisa menjadi pelengkap dalam penuntutan terhadap oknum dokter yang perbuatannya tentunya sungguh sangat di luar daripada norma-norma dokter yang seharusnya ya, sebagai pejuang kemanusiaan yang harus mereka menjunjung tinggi etika, moral, profesionalisme dan juga hukum ya dalam melayani pasiennya. Saya kira ini yang harus didalami oleh pihak kepolisian, bukan hanya pidana saja, tapi undang-undang kedokteran juga. Ya, Mbak. Jika pihak rumah sakit terbukti lalai dalam menjalankan SOP pengawasan, tidak ada pendampingan, misalnya tadi ada sebutkan harusnya kan suster itu selalu ada mendampingi dokter. Apakah penyidik juga bisa menuntut pihak rumah sakit? Oh, sangat bisa Mbak, sangat bisa ya. Itu kan ada satu kelalaian, tentunya pihak rumah sakit juga harus bisa mempertanggungjawabkan, dan ini kan kasusnya sudah terjadi. Bagaimana agar ini tidak terjadi ya? Jadi ini kasus terjadi, bagaimana bisa terjadi dan apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi. Kita juga harus lihat SOP dari rumah sakit. Saya yakin teman-teman dari Polda Jabar juga sudah mendalami masalah ini. Jadi karena rumah sakit itu kan kalau dikatakan adalah TKP ya, tempat kejadian perkara, sehingga TKP itu pun harus didalami ya oleh pihak penyidik ya. Baik. Saya yakin untuk teman-teman dari Polda Jabar sudah melakukan hal tersebut. Demikian, Mbak. Baik.
Pak Rian, bagaimana kondisi korban saat ini, Pak Rian? Lihat dari terakhir itu kami dari tim itu udah dalam keadaan baik ya kalau terkait dengan korban ini. Cuman depresinya itu masih tetap ada. Nah, kita akan mendorong juga terkait tentang pasal yang benar kata di Pak Tito tadi sampaikan. Sebenarnya pasal 6 huruf C itu yang diterapkan oleh Polda itu dengan 12 tahun itu kita harus dorong lagi. Ada pasal undang tindak pidana kekerasan seksual yaitu dari pasal 5 huruf B itu ada penambahan 1/3 gitu. Jadi kemungkinan itu nanti akan bertambah lagi menjadi 15 tahun gitu. Kayak itu kami sedang mendorong hal itu. Nah, terkait tentang pengawasan dan tanggung jawab dari RSAS itu harus kita lakukan juga. Lantaran kayak itu bukan hanya dari RSAS juga, melainkan Unpad pun harus bertanggung jawab dalam hal ini. Karena itu kan dari titipan. Itu kan mahasiswa yang dititipkan di RSAS untuk melakukan pendidikan. Jadi bagaimanapun juga Unpad pun harus bisa mengawasi hal dokternya yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin tersebut. Maka dari itu kami mendorong juga untuk ke Polda untuk terkait tentang penelusuran terkait tentang yang ada di Unpad dan ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Mbak. Mungkin demikian yang kami dapat untuk kedepannya nanti kita akan berkoordinasi lagi dengan Kapolda. Oke, Pak Rian, sekarang kan dari penyidik itu ada dugaan ada 2 korban lainnya, jadi total sebetulnya ada 3 korban. Apakah dari pihak Anda juga berbicara dengan 2 orang lain atau kuasa hukum dari 2 korban ini yang mengaku sebagai korban kekerasan seksual Priguna? Nah, kalau terkait tentang 2 orang ini kita sedang menelusuri juga. Nah, kemungkinan karena ini belum berani untuk speak up, tapi kita membuka ruang terkait tentang korban-korban yang 2 orang ini kami siap untuk mendampingi. Begitu, Kak. Oke. Pak Ito, jika terbukti nanti ya di pengadilan bahwa memang Priguna ini memperkosa lebih dari 1 orang, terencana pula, apa konsekuensi hukuman yang bisa dikenakan ke Priguna? Ya, saya kira tadi sudah disampaikan Mas Rian ya, Mbak. Itu ada namanya penambahan, biasanya 1/3 ya daripada hukuman maksimal tambahannya. Kemudian di sini juga menarik ya, Mbak. Tentunya pihak kepolisian juga menurut saya itu mungkin perlu juga untuk melakukan koordinasi dengan pihak Universitas Padjadjaran ya, kebetulan itu alma mater saya juga, dan di sana itu saya tahu betul sebagai universitas yang ternama tentunya kita tidak sembarangan untuk melepas orang, tapi kan kembali masalah psikologi, sehingga kepada si dokter ini, si tersangka ini itu selain dilakukan pemeriksaan perbuatan pidana, dia juga wajib menjalani pemeriksaan secara psikologi ya. Karena kan ada yang namanya biasanya psikopat, ada yang namanya yang biasanya kebiasaan mencuri itu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini harus didalami. Tadi yang menarik yang 2 orang korban tadi, memang yang harus bisa dibuktikan adalah hasil visum, Pak ya. Hasil visum itu biasanya terjadi tanda-tanda kekerasan ya. Kemudian yang kedua ada bukti-bukti cairan sperma daripada yang bersangkutan. Nah, kalau ini ada, itu tidak bisa terbantahkan ya bahwa yang bersangkutan si dokter itu mengatakan tidak melakukan tersebut. Nah, kemudian juga tadi yang dikatakan bahwa SOP daripada rumah sakit itu juga harus lihat apakah nanti perlu dilengkapi dengan CCTV misalnya. Karena pada saat membawa korban ke dalam ruangan itu juga kan biasanya rumah sakit besar itu mereka mempunyai CCTV yang di luar. Dan ini dikatakan bahwa ini ada namanya digital forensik yang saya juga yakin teman-teman dari Polda Jawa Barat juga telah melakukannya. Kita tunggu saja hasilnya bagaimana, dan tentunya ini harus dikawal oleh Mas Rian dengan teman-teman penasihat hukum ya. Kalau mereka memiliki hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik, mereka bisa menyampaikan, karena bagaimanapun pendapat daripada orang lain, orang luar itu akan lebih tajam dibandingkan dengan kita yang melakukan sendiri ya. Itu harapan kami. Demikian. Oke. Ya, terakhir Pak Rian, apakah korban menceritakan bagaimana sebetulnya ketika dia dibawa ke lantai 7, kemudian dimasukkan ke dalam ruangan dan dibius, apakah sebelum dibius itu ada pendampingan dari dokter lain? Karena kan informasinya sebetulnya ada dokter yang bertanggung jawab di atas Priguna ini. Kemudian apakah ada suster di situ? Apakah itu diceritakan korban? Karena hal itu korban ini diminta untuk melaksanakan
darah kayak kalau nggak salah penambahan darah untuk ayahnya. Dan korban ini diminta untuk pakaiannya itu diganti baju, kemudian dimasukkan jarum infus gitu. Jadi sampai 15 kali jarum infus itu sudah berhasil kemudian disambungkan ke infus itu. Si tubuh korban ini cairannya semacam seperti obat bius gitu kayak. Ketika korban ini terbangun, dia secara obat bius ini terkali bangun, waktu sudah menunjukkan pada jam 30, nah ini baru dia sadari Kak. Gitu. Dan itu dilaksanakan di lantai 7, di mana itu tidak ada pendampingan, cuman hanya si pelaku dan korban saja. Begitu Kak. Jadi benar-benar hanya berdua Jadi saja tidak ya, ada sepanjang diminta untuk diambil darahnya itu hanya berdua saja. Betul, hanya berdua saja Kak. Dan itu langsung naik tangga dari lift dari tanggal 1 ke lantai 6, dari tangga 6 itu nanti dia tuh pakai tangga darurat kalau nggak salah. Begitu Kak. Dan itu kemarin udah didatangi oleh Wamen Kesehatan juga, Wamen PPA. Dan itu rupanya gedung itu belum diserah terimakan oleh kontraktor ke Rumah Sakit Hasan Sadikin gitu loh. Jadi itu memang ada ruangan yang masih kosong dan itu masih ada peralatannya gitu. Jadi digunakan di situ Kak. Jadi tanpa ada pengawasan gitu. Oke. Ini bisa menjadi bahan ya buat penyidik nanti. Terima kasih kalau begitu Pak Rian dan juga Pak Ito. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.